manusia di hadapan Tuhan itu sama. Ya. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Ya. Yang artinya di hadapan Tuhan tidak ada orang yang istimewa. Tidak ada yang istimewa. Ya, punya hak dan kewajiban yang sama. Monggo. Dulunya kehidupan yang dulu punya keahlian apa, kemudian bisa bahwa itu reinkarnasi atau titisan. Orang itu mulai kecil sudah kelihatan bakatnya, kesenangannya. Misalnya contohnya dulu kehidupan yang dulu beliau itu panglima misalnya, atau tentara. Mungkin sejak kecil, padahal tidak pengaruh dengan lingkungan. Senangannya senjata, senangannya itu mungkin gitu. Nah, orang bisa menyembuhkan, bisa penyembuhan, mengobati secara secara spiritual. Kemungkinan saja juga ada hubungannya dengan reinkarnasi atau titisan. Misalnya dulu kehidupan yang lampu, apa biksu, apa baski, apa pendeta, apa-apa dulu. Nah, sekarang reinkarnasi atau nitis itu ada yang salah satu yang terbawa kelebihan itu. Karena kalau orang reinkarnasi atau titisan, kehidupan yang sekarang itu untuk melengkapi kekurangan yang dulu. Kalau sudah lengkap, sudah kembali. Maka karena gini, manusia yang saya ngerti, yang saya dapat, manusia meninggal dunia itu kan setelah di dunia, meninggal dunia, beliau bertempat di alam, umumnya sekarang dibilang akhirat. Nah, sebetulnya di alam kasukman. Nek basa Jawa ninggalno jana luka, nek indra luka. Indra luka itu alam kasukman. Di alam kasukman itu nafsu ijek, masih ada nafsu. Kalau di dunia dikatakan nafsu itu ada 4, tapi di sini tinggal 2 nafsu, positif dan negatif. Kalau nafsu yang negatif itu sudah lepas, tinggal nafsu yang positif. Karek nafsu sing apik itu naik ke hari luka. Jadi bar ninggalon jana luka, no indra luka, terus munggah no hari luka. Ini pada umumnya dikatakan surga, tapi surganya manusia. Masih ada nafsu tinggal satu yang positif. Walaupun bagaimana, makanya ada warga yang tanya, loh, nek swarga ijek ana sanggama, masih ada. Karena ini masih beralaskan nafsu, walaupun ini nafsu yang positif. Tapi ini kalau sudah lepas, baru naik ke Sunyaruri. Di sana nafsu ndak ada punyana. Ora kanggo nafsu. Jadi kita prosesnya banyak. Ora kok terus mati tinggal dunia terus langsung ngarsane Gusti penak tenan. Apa meneh nek ora sing nuntun. Makanya kita percaya bahwa kita ini punya saudara yang sejati. Nah, fungsinya saudara sejati untuk menuntun kembali ke pangkuan Tuhan. Manusia tanpa dituntun saudara sejati tidak bisa. Manusia yang punya gelar apa saja nggak bisa kembali ke pangkuan Tuhan.
apa itu dewa, apa itu nabi, apa itu wali, sunan. Yang di dunia beliau nabi, beliau wali, sunan. Di hadapan Tuhan kita sama. Makanya kita di hadapan Tuhan sama. Di hadapan Tuhan tidak ada manusia yang istimewa. Menjadi manusia istimewa ya karena dirinya sendiri. Manusia sendirilah yang mengistimewakan. Hanya di dunia. Sulit mempercayai ini karena sudah ratusan tahun kita didominasi ajaran yang inilah manusia yang paling istimewa di hadapan Tuhan. Wah. Oh, kenal wira tahu, roh gambare we ora wis dipercaya. Ya, saya enggak jelek-jelekan tapi kenyataan. Sebetulnya itu. Di hadapan Tuhan kita sama. Di bawah naungan pemerintah kita sama. Nah, kalau gitu gimana? Ya ini. Tinggal kita sendiri. Sopo nandur bakal ngunduh. Sopo gawe bakal nganggu. Jadi intinya reinkarnasi, orang yang bisa menyembuhkan tiba-tiba itu saja yang enggak cukup, itu pasti ada kelanjutannya. Enggak mungkin tiba-tiba bisa menyembuhkan. Nah, monggo ngaten ingkang saged kawula aturaken. Monggo. Jalan saking keterangan tadi, manusia di hadapan Tuhan itu sama. Ya. Tidak ada lebih, tidak ada Kurang, ya. Yang artinya di hadapan Tuhan tidak ada orang yang istimewa. Tidak ada yang istimewa. Ya, punya hak dan kewajiban yang sama. Monggo. Dari keyakinan masing-masing, monggo. Saya itu selalu berpikir. Iya. Tentang syahadat. Ya. Tentang syahadat Islam lah, terus terang saja. Ya. Saya tidak orang Islam. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad ada utusan Allah, seperti itu. Ya. Nah, bersaksinya itu kapan? Kita kan nggak tahu orangnya. Nah, makanya itu. Sedangkan orang nikah saja disaksikan orang banyak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ya. Ya. Sebenarnya kalau saya Ya. pahami syahadat itu bersaksi kepada diri sendiri. Ya. Kalau saya pahami seperti itu. Nah, menurut Bapak ini bagaimana? Saya bersaksi tadi gimana? Tiada Tuhan Selain Allah. Itu pengakuan. Nah, karena bersaksinya, berani bersaksi itu karena mengerti betul-betul apa karena takut. Karena umumnya tinggal zaman sekarang misalnya didominasi oleh apa? Oleh siapa? Terpengaruh loh. Padahal dunia ini isinya kan bukan itu, hanya itu aja. Kalau gitu Muhammad adalah utusan Allah, Rasul itu utusannya. Muhammad itu apa? Siapa? Padahal yang disebut Nabi Muhammad itu namanya sendiri kan bukan Muhammad. Ahmad toh? Kenapa enggak disebut Nabi Ahmad? Nah, yang saya ngerti Muhammad itu adalah gelar. Ini terpaksa saya ngomong ini. Tapi maaf ya kalau saya kok dianggap sombong gimana. Nah, ini memang harus dicatatkan. Nah, mungkin setiap ya setiap orang lah yang gini Mas, syahadat itu kan sumpah kalau syahadat itu. Apalagi berani menyaksikan, berani menjadi saksi. Kapan? Di mana? Tahu dari mana? Kan cuma ikut-ikutan loh tuh. Kan berarti bersaksi
kan pada dirinya sendiri. Tapi kalau saya gini, saya bukan bersaksi. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, itu benar. Saya percaya, bagi saya. Saya percaya, bukan bersaksi. Beda loh. Bersaksi itu harus tahu. Tapi nek percaya belum tentu tahu, belum pernah tahu, tapi sudah percaya karena gini. Beda dengan bersaksi. Nah, ini harus dimengerti. Jadi ojo benerno sing wis umum, tapi ayo ngumumno sing bener. Nah, ini. Jadi yang itu dikatakan baik, ini kalau penemu saya ini lebih baik. Jadi aku percaya, bukan bersaksi. Nasib dhewe ora ngerti kok. Tapi nggih, jadi yang jadi ganjalan tentang syahadat, umumnya Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Nah, selain agama Islam kan tidak begitu syahadatnya.